wasn't the robbery. Promise. I swear to you to happen again. Film dibuka dengan seorang pria yang tengah duduk di sebuah ruangan kosong di atas gedung tua, di mana matanya tajam menatap ke arah sebuah kamar hotel di seberang jalan. Pria ini bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang dikenal dengan julukan The Killer. To endure boredom, work is not for you. Sudah 2 hari ini dia menunggu di tempat itu, bersabar dalam kesunyian, hanya demi satu tujuan, yaitu mengeksekusi target yang belum juga muncul. Meski begitu, waktu terus berjalan, dan perut pun tak bisa diajak kompromi. Karena target belum terlihat batang hidungnya juga, The Killer akhirnya memutuskan untuk turun dan membeli makanan. Namun kewaspadaannya tidak pernah kendur. Bahkan saat sedang makan pun, ia tetap duduk menghadap jendela di mana pandangannya tak lepas dari hotel yang terus dia awasi. Dia siaga kalau targetnya tiba-tiba muncul. Di tengah waktu menunggunya, ada sebuah panggilan masuk dari atasannya, yaitu orang yang selama ini rutin memberinya misi-misi penting. Lewat percakapan singkat itu, sang bos memberitahu bahwa kemungkinan besar target baru akan datang 2 hari lagi. Dengan nada tenang, bosnya kemudian menyarankan agar The Killer memanfaatkan waktunya untuk bersantai. Mendengar hal itu, The Killer pun menerima saran tersebut dan memutuskan untuk sedikit melepas penat. Menjelang sore, ia kembali ke gedung kosong yang sudah seperti markas sementaranya. Kali ini ia mencari posisi terbaik untuk mengeksekusi misi begitu target muncul. Diketahui bahwa selama berkarir sebagai pembunuh bayaran, The Killer belum pernah sekalipun gagal menjalankan tugas-tugasnya. Reputasinya tidak main-main. Ia adalah sosok yang sangat teliti, sabar, dan mematikan. Fireworks, breaking of glass. Malam harinya, The Killer memutuskan untuk berolahraga agar tidurnya nyenyak. My face torture. Singkat cerita, 2 hari kemudian diperlihatkan para pekerja hotel yang sedang mempersiapkan kamar untuk targetnya. Melihat hal tersebut, The Killer segera menyiapkan senapannya, karena target akan segera memasuki kamar hotel itu. Tak lama kemudian, si target pun datang dan ternyata adalah seorang pria tua. Rupanya, pria tua itu akan mengencani seorang wanita malam di kamar hotel tersebut. The Killer langsung membidik targetnya dengan senapan. Namun sayangnya, tembakannya malah mengenai wanita malam yang secara tidak sengaja berjalan ke arah bidikan itu. Weakness is vulnerability. Empathy is weakness. Akibat insiden itu, para pengawal pria tua langsung datang untuk mengamankan majikannya, sedangkan The Killer segera berusaha melarikan diri dan membuang semua barang bukti yang ia bawa, termasuk kendaraan yang ia geletakkan di pinggir jalan begitu saja, lalu membuang senapan itu ke dalam tong sampah dan tak lupa ia membersihkan diri yang sudah berewokan. Setelah situasi dirasa aman, The Killer pun kemudian pergi ke bandara dengan tujuan pulang ke kampung halamannya untuk bersembunyi sementara waktu. Kemudian The Killer pun menghubungi bosnya dan mengatakan bahwa tembakannya meleset sehingga misinya pun gagal. Mendengar kabar tersebut, sang bos terkejut karena untuk pertama kalinya The Killer gagal menjalankan misinya.
Sang bos pun kemudian meminta agar The Killer bertanggung jawab dan tidak pergi sebelum berhasil menghabisi targetnya. Namun, The Killer menolak karena ia sebenarnya sudah ingin pensiun dari kerjaan kotornya itu. Mendengar penolakan tersebut, sang bos berkata, semoga The Killer tidak menyesali keputusannya. Well, Saat berada di dalam pesawat, The Killer melihat seseorang yang terus menatap ke arahnya. Bahkan ketika pesawat transit pun, pria tersebut masih terus memperhatikannya. The Killer pun memutuskan untuk menginap satu malam demi menghindari pria yang terus-menerus mengawasinya. Karena ia khawatir pria itu adalah mata-mata dari kepolisian. Ketika di kamar hotel dekat bandara, The Killer kemudian mempersiapkan beberapa jebakan sebagai antisipasi jika pria tersebut tiba-tiba menyerangnya. Namun, keesokan paginya, pria itu sudah tidak ada, sehingga The Killer pun melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, The Killer pun tiba di Republik Dominika, di mana itu adalah negara tempat ia dilahirkan, sekaligus lokasi persembunyiannya. The Killer kemudian segera pergi ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di gerbang rumah, ia melihat beberapa jejak sepatu dan puntung rokok. Yang hal ini membuatnya panik karena khawatir sesuatu terjadi kepada istri tercintanya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, The Killer terkejut melihat kondisi rumah yang berantakan, dengan bercak darah ada di mana-mana. Namun ia tidak menemukan sang istri tercinta. Killer pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dan benar saja, istrinya sedang koma dan dijaga oleh adiknya. Di sana The Killer menanyakan kepada adik iparnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sang adik pun kemudian menjelaskan bahwa ada dua orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba datang ke rumah dan menghajar istrinya hingga koma. Kedua orang tersebut datang menggunakan taksi berwarna hijau dan kini menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, The Killer berjanji akan mencari kedua orang tersebut sampai ke akar-akarnya dan tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja. Hari itu juga, The Killer kembali ke rumah dan mengambil seluruh persenjataannya yang sebelumnya ia kubur di dalam tanah. Keesokan harinya, ia mendatangi terminal taksi untuk mencari taksi yang berwarna hijau. Namun karena jumlahnya yang cukup banyak, The Killer pun akhirnya jadi kebingungan. Ia memutuskan untuk menemui bos dari perusahaan taksi hijau tersebut dan langsung menodongkan senjata, meminta ditunjukkan rute seluruh taksi hijau pada hari kejadian. Setelah cukup lama mencari, akhirnya The Killer pun menemukan taksi yang rutenya menuju ke rumahnya dan menurunkan dua penumpang. The Killer segera mengambil data rinci tentang sopir taksi itu yang biasanya mangkal di tengah kota. Keesokan harinya, The Killer menemukan taksi hijau yang dimaksud dan berpura-pura menjadi penumpangnya. And I didn't care how much the meter was taking. Di tengah perjalanan, ia langsung menodongkan sopir taksi dan menanyakan siapa dua orang yang telah ia antar ke rumahnya. Sopir taksi kemudian bersumpah kalau dia tidak mengenal mereka, karena tugasnya hanya mengantar penumpang. Namun ia memberikan ciri-ciri mereka, di mana satu pria bertubuh besar dan satu wanita kurus berambut pirang.
Setelah mendapatkan informasi itu, The Killer langsung membunuh sopir tak berdosa tersebut. Eles queriam voltar pro aeroporto e eu levei eles. Fim da história. Eu não sei quem eles são e também não quero saber quem é você. Se eu sair do carro e deixar as chaves, eu vou sair. Beberapa jam kemudian, The Killer pergi ke bandara untuk terbang ke New Orleans dan kemudian menemui bosnya. Ia mencurigai bahwa dua orang yang menghajar istrinya adalah suruhan sang bos karena sang bos pernah mengancamnya pada saat dia mengatakan bahwa dirinya pengen pensiun. Sesampainya di sana, The Killer kemudian menyewa van untuk menyamar sebagai teknisi AC agar bisa menyusup ke ruangan bosnya. Keesokan harinya, setelah semua persiapan sudah matang, The Killer pun menyamar dan dengan mudah masuk ke ruangan tersebut. Ia kemudian mendekati sekretaris bosnya yang bernama Anna, lalu memaksanya mengikat tangan sang bos ke kursi. Setelah itu, ia juga mengikat Anna dan menyekapnya di kamar mandi. Because I can't conceive of anything I have to offer that could male The Killer pun kemudian menginterogasi bosnya mengenai siapa dua orang yang disuruh menyerang istrinya. Ia sangat kecewa karena selama ini ia selalu setia bekerja untuknya. Sang bos kemudian menjawab bahwa tindakan tersebut hanyalah peringatan karena The Killer berani-beraninya menolak perintah. Mendengar hal itu, The Killer pun marah dan membunuh bosnya sambil berkata, Never in my wildest imagination did I think you'd actually go home. You'll drown slowly, and I'll dispose of you. Setelah itu, ia mendatangi Anna yang memohon agar dibunuh dengan cara seolah-olah kecelakaan agar asuransi untuk Anna bisa cair. Sebagai imbalan, Anna bersedia memberikan identitas dan alamat dua orang yang telah menghajar istri The Killer, serta data klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film. The Killer pun kemudian menyetujui permintaan Anna dan langsung pergi bersama Anna ke rumahnya untuk mengambil semua data yang dibutuhkan. Setelah itu, Anna dibunuh dengan cara dibuat seolah jatuh dari tangga agar asuransinya bisa cair untuk sang anak. Keesokan harinya, The Killer menuju ke Florida untuk mengincar pria yang telah menyerang istrinya. Ia kemudian sampai di rumah target dan melihat pria itu bersama beberapa anak buahnya serta seekor anjing pitbull yang buas. The Killer kemudian pergi ke supermarket untuk membeli daging giling dan racun untuk membunuh anjing tersebut. Malam harinya, ia kembali ke rumah target, memberi makan anjing tersebut dengan daging beracun, lalu masuk lewat pintu belakang. Baru beberapa langkah untuk masuk, ia diserang oleh target hingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. É você, não é? Olha, a maioria das pessoas. Ia sempat dikejar oleh pitbull yang lain, namun berhasil menghindar dan meledakkan rumah targetnya. Keesokan harinya, The Killer pun kemudian terbang ke New York untuk memburu wanita yang juga terlibat. Ia mendatangi alamat yang diberikan Anna dan malamnya mengikuti wanita itu pergi ke restoran. Alright, solved it. Wanita tersebut kemudian ketakutan dan sempat mengajak makan terlebih dahulu, namun The Killer menolak karena khawatir diracuni.
sees this grisly, you know the deal. Desperate for conversation. Wanita itu kemudian memohon agar dirinya dimaafkan karena hanya menjalankan perintah saja dan istrinya pun tidak sampai tewas. The killer kemudian mengajaknya ke taman dan kemudian membunuhnya di sana. You will. Help, girl, I want you. Setelah itu, The Killer kemudian terbang ke Paris untuk menemui klien yang memesan pembunuhan pria tua di awal film. Ia mengawasi klien tersebut dan memfoto kunci apartemennya, lalu membuat duplikatnya. Harinya, ia berhasil masuk dan menodong klien tersebut. Saat ditanya, si klien bersumpah tidak memerintahkan serangan terhadap istri The Killer dan mengatakan bahwa ia bahkan sudah menyewa pembunuh lain setelah misi The Killer gagal. I don't keep, but I can have some delivered. And you have no idea. The Killer percaya dan membiarkan pria tersebut untuk hidup. Setelah itu, ia kemudian kembali ke rumah dan beberapa minggu kemudian, The Killer terlihat sudah berada di rumah bersama istri yang telah sembuh total. Ia benar-benar memutuskan untuk pensiun dan memilih hidup normal bersama istri dan keluarga tercinta. Dan film pun berakhir. Oke teman-teman, ini dia alur cerita dari film The Killer yang sangat epic. Kalau kalian suka dengan film seperti ini, boleh langsung komen di bawah. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.